Baik, pertanyaan selanjutnya ini juga muncul dari para netizen. Solusi yang ditawarkan dari para paslon ini dianggap ada yang masuk akal, ada juga yang sulit untuk direalisasikan. Lalu bagaimana kata data dan juga dari analisa Drone Prit kami akan hadirkan. Nanti kita akan bahas lagi ya, debat lagi ya, nanti usai jeda akan segera kembali. Kita lanjutkan dialog saya ini ke Mas Riko. Mas Riko, kalau misalnya dari binokular data analitik itu artinya persaingan yang tidak terlihat di dalam debat itu seberapa pengaruhnya membuat para netizen ini tidak puas dengan debat kemarin? Ya, itu kembali lagi berangkat dari gap ekspektasi yang diharapkan sebelumnya. Nah, kalau di debat kedua nanti tidak ada saling adu gagasan yang sifatnya lebih lebih mengurai diskursus lagi ataupun bahkan menyerang satu sama lain tapi tidak dalam konteks karakteristik personal, itu seharusnya bisa memantik menggugah ketertarikan dari netizen itu sendiri. Karena sebenarnya kalau kita melihat dari ketiga kandidat itu sebenarnya ada 3 concern isu yang kita tangkap per hari ini. Misal dari Pak Ridwan dan Pak Suswono itu sendiri ada co-working space untuk menunjang lapangan pekerjaan Gen Z. Itu salah satu gagasan juga. Yang kedua, integrasikan kartu bantuan dalam kartu Jakarta Maju Kamu, atau yang ketiga gerakan membangun kebudayaan Gerbang Betawi. Dan pun di paslon kedua sebenarnya juga mengungkapkan beberapa program walaupun seperti yang tadi kita tangkap agak keluar dari konteks yang seharusnya ya. Misal pembahasan terkait pandemi, terus habis itu respon itu dibahas tuh ya. Nah, itu kan ketika dibahas terkait hal tersebut lah akhirnya jatuh menggubu-gubu dan keluar dari substantif seharusnya. Nah, lalu yang kedua respon terhadap elektabilitas yang rendah, lalu yang ketiga mandiri internet. Bahwasannya ya bentuk-bentuk hal-hal yang sifatnya utopis itu memantik orang-orang untuk ikut dalam percakapan publik. Pendekatannya cukup berbeda dan ini unik. Ya, ini bisa menjadi suatu warna yang baru mungkin ya dalam perdebatan ini sendiri. Lalu yang ketiga dari Pak Pramono lalu Pak Rano juga ada konseling dan BLK modern untuk generasi Z, lalu Trans Jabodetabek. Lalu yang ketiga juga ruang pelestarian, balai rakyat, dan optimalkan fasilitas tim itu sendiri. Sebenarnya ketiganya sudah memberikan concern itu masing-masing. Tapi sayangnya memang bagi masyarakat, hal yang cukup menarik itu adalah hal yang tadi yang saya sebutkan nomor 2. Hal-hal yang sifatnya clickbait, hal-hal yang sifatnya membangkitkan pemikiran-pemikiran yang tidak umum. Nah, pendekatan dari Pak Dharma itu sebenarnya cukup menjadi perhatian. Itu dibuktikan dari apa? Bahwasannya exposure dari Pak Dharma juga tidak cukup rendah bisa dikatakan. Ada sekitar 7.466 share of voice dibandingkan dengan Pak Ridwan Kamil 14.000, lalu Pak Pramono sekitar 12.000. Ini dalam konteks pendatang baru atau kuda hitam ini cukup diperhitungkan. Dan juga dalam konteks dimension oleh media tidak ada yang dominan bahwa di sini Pak Ridwan 800-an, Pak Dharma 700-an hingga Pak Pram 800-an itu membuktikan bahwasannya ketiganya mendapatkan ruang yang secara adil dalam konteks publik itu sendiri. Baik, saya ingin ke Bu Mirah dulu deh, Bu Mirah. Kalau kita lihat exposure-nya sebenarnya sudah tinggi untuk pendatang baru sebagai kuda hitam ini cukup bisa diperhitungkan. Tapi kemudian konteks yang dibicarakannya, tapi masih keluar nih dari konteksnya. Nih, bagaimana kemudian Pak Dharma punya strategi untuk bisa mengembalikan lagi ke jalurnya agar yang dibicarakan bukan kontroversinya, tapi memang program-program yang dibawa. Ya, yang pertama harapannya kami pada saat itu adalah bayangan dari Pak Dharma dan Pak Kun debat itu kayak di Amerika gitu ya. Kita interaksinya oke, misalnya ada pasangan lain yang menyampaikan akan memberikan RW sekian ratus juta, kan pasti akan ditanya dananya dari mana, seperti apa, penguasa dan sebagainya. Itu tidak terjadi seperti itu kan monoton gitu ya, satu arah gitu. Yang kedua, kami menyoroti beberapa hal langsung saja kepada program kami terkait dengan tadi sampaikan generasi Gen Z ini menjadi PR bagi pasangan Dharma Kun. Kita sama-sama tahu generasi Gen Z ini akrab dengan teknologi dan sosial media. Pak Kun Wardana ini ahli teknologi gitu. Pak Kun Wardana ini terkenal dengan bayi ajaib. Bisa dibayangkan sekolah dasar hanya dilalui 2 tahun, lalu SMP-nya 1 tahun, begitu pula SMA dan kemudian mendapatkan S1 kurang lebih di umur 15 tahun gitu. Nah, artinya ini sudah ada modal nih Pak
Pakun dan Pak Dharma pun nggak kalah cerdasnya ya dari sisi IQ-nya gitu. Jadi ini dua orang ini, Dharma Kun ini punya modal untuk meng-create kawan-kawan Gen Z. Apalagi Pak Dharma Kun sudah akan punya program menggratiskan internet 100 Mbps per keluarga. Nah, ketika masuk ke Gen Z misalnya, Gen Z yang akrab dengan teknologi dan sosial media, ini tentu menjadi satu modal utama bagi para kawan-kawan Gen Z untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya para Gen Z. Gitu. Dan harapan kami Gen Z ini langsung juga memilih kepada Pak Dharma Kun karena memang nanti akan luar biasa dibantu gitu ya Gen Z ini oleh pasangan Dharma Kun. Harus dibahas mengenai pandemi COVID-19 termasuk dengan teori konspirasi yang juga akhirnya ada menyamakan dengan Lord Rangga. Ya, dari sisi kan insya Allah Dharma Kun ya untuk misalnya pekerjaan layak misalnya saya aktivis serikat buruh gitu ya, kami memastikan gitu bisa dibayangkan nih kawan-kawan buruh, kawan-kawan pekerja ya, kan mereka ini menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian diusung oleh banyak partai termasuk pasangan 01 dan 03. Nah, Pak Dharma itu sudah clear bahwa undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja itu kejahatan dan kami pastikan insya Allah untuk penetapan UMP itu di luar daripada tidak menggunakan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk mendapatkan upah yang layak. Jadi bukan lagi berdasarkan ya tadi hanya 1-3% saja. Nah, ini penting sekali upah yang layak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi seluruh pekerja buruh Jakarta. Ini yang harus ditekankan. Kemudian juga rumah layak. Rumah layak ini kami juga Oke, kita bergantian dulu ya. Tadi program-program sudah disampaikan oleh Bu Mira terkait Dharma Kun. Tadi juga sempat menyenggol juga soal 200 juta per RW. Dan itu ternyata menjadi salah satu top of mind sentimen negatif yang didapat oleh Binokular juga ya. Bahwa ada sentimen negatif untuk RK Suswono ini. Terlalu banyak kartu sakti katanya. Kendala penyandang disabilitas di Bandung yang kemudian jadi persoalan. Lalu kemudian ada anggaran 200 juta per RW yang kemudian jadi sorotan juga. Ini sebenarnya jadi top of mind juga di sentimen negatif. Ada beberapa hal. Satu, justru Pak Ridwan Kamil dan Suswono hadir dengan satu kartu untuk semua sebenarnya. Makanya ada kartu maju sebenarnya. Jadi nggak usah nanti KJP, kartu pintar, Jakarta ribet. Sebenarnya ini agak-agak dikit ngambil, kagak ribet. Jadi yang ini lomparin. Bentar, yang ini bilang kagak ribet, ya udah kita konkretin gitu ya. Itu satu. Kedua, soal rata-rata 200 juta per RW, tergantung dengan densitas dan kebutuhan RW-nya. Ini adalah bukti desentralisasi. Jadi ini inovasi dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Karena kan permasalahan warga beragam nih. Ada RW yang pada saat saya kemarin belusukan ya, untuk mandi jenazah aja nggak ada tempat. Kain buat tutupin aja nggak ada. Ada mungkin tempat-tempat yang nggak ada lapangan bulu tangkis. Ada yang buat kesenian ngumpul warga nggak ada. Setiap RW kan tahu masalahnya. Tapi Pak Ridwan Pak Suswono juga tahu, nggak mungkin RW dikasih serta-merta. Dananya ada di kelurahan, dimonitor oleh kelurahan. Berdasarkan proposal. Harus ada pengawasan. Jakarta ini uangnya berlebih. Tapi kalau digunakan nggak tepat guna, ya bocor-bocor juga sama aja bohong gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang kita sampaikan pada saat debat kemarin dan ya susahnya di sosial media kadang-kadang teman-teman itu kan dipotong-potongnya sangat gampang. Kalau orang udah nggak suka dapat potongan yang kecil, yaitu resiko. Inilah dinamika dalam demokrasi ya. Tapi kami yakin bahwa gitu ya? Kalau dilihat secara utuh masyarakat akan mengerti kok sebenarnya inovasi dan keinginan dari Ridwan Kamil dan Suswono untuk menghadirkan pembaruan di Jakarta itu betul-betul ada.